Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, wa taufiqillah, di malam ini kita bisa bertemu di majelis ilmu yang dimana kita akan meneruskan pelajaran fikih kita yang masuk di pembahasan di kitab Manhajus Salikin ya. Manhajus Salikin tentang bab ibadah ya. Yang kita akan pelajari yakni seputar wudhu. Karena kita sudah sampai situ, cuman kita di sini mau menjelaskan tentang hikmahnya ya, bahwasanya Allah Maha Bijaksana telah mengkhususkan bagian-bagian tertentu ya, anggota badan tertentu untuk dibasuh dalam berwudu ya. Jadi wudu itu adalah suatu aktivitas bersuci sebelum sholat ya, yang merupakan syarat sahnya sholat ya. Di antaranya adalah bersuci, yang tidak akan sah sholat tanpa bersuci ya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, miftahus sholat, yaitu adalah at-tuhur ya, pembuka daripada sholat atau sebelum daripada sholat itu adalah bersuci ya gitu, bersuci. Jadi bagaimana di sini ada penjelasan keutamaan daripada bersuci, yang dia tidak akan sah kalau sholat dia tanpa bersuci. Dan tentunya yang namanya bersuci yang disyariatkan adalah tentunya wudu ya. Nanti tentunya ketika tiada air ya, atau ada uzur misalnya airnya tidak enak kalau dipakai wudu karena penyakit, akan jadi mudarat, atau airnya terlalu panas misalnya, itu bisa tayamum gitu ya. Nah, kita akan membahas wudu terlebih dahulu ya gitu. Karena itu di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 ya, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat ya, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu atau basuhlah mukamu dan tanganmu sampai sikut, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, itu saja yang menjadi kewajiban wudu ya. Selebihnya adalah sunnah gitu ya, yang sunnahnya disebutkan dalam hadis ya gitu. Jadi hanya 4 yang wajib ya gitu.
ya yang rukun boleh gitu. Kalau rukunnya sih dari niat ya, pasti yang pertama itu niat ya. Niat, kemudian basuh muka ya, sampai basuh muka tentunya sampai rata gitu ya, gitu sampai rata ya, boleh satu tangan atau dua tangan itu boleh gitu ya gitu. Kemudian tangannya ilal marafiq itu kan, wa idiakum ilal marafiq, artinya dari sini ya sampai ke sikut gitu ya gitu. Begitu juga kanan kirinya kan pasti berurutan ya, kanan kiri gitu ya gitu. Kemudian mengusap kepala ya, bukan mengusap rambut atau bukan basuh rambut ya gitu, bukan hanya menyentuh rambut saja gitu ya gitu, tapi basuh ini ya, punten ya, ini ya gitu, sini ke belakang, kemudian ke depan lagi, ke sini jempol, ke sini jari gitu kan, dicuci dengan jari telunjuk gitu ya gitu, nanti diputar lagi sampai sini gitu ya gitu. Dan itu hanya satu kali ya, baik kepala maupun telinga gitu ya gitu. Dan tidak dipisah antara kepala dan telinga gitu ya gitu. Ya sepaket, jadi enggak misalnya udah selesai ke kepala sini gitu ya, ambil lagi air ke telinga, enggak kayak gitu, tapi satu paket gitu ya. Seperti berkumur, kalau itu sunnah juga sepaket dengan itu. Iya, kalau yang sunnahnya itu ya kumur-kumur satu paket dengan istinsyak gitu ya gitu. Terus dikeluarkan gitu kan gitu. Nah terus kakinya kan, kedua kakinya kanan kiri sama berarti kan sampai mata kaki ini ya gitu. Nah itu ya hanya segitu saja ya. Jadi Islam itu kan mudah gitu ya, ad-dinu yusrun ya gitu. Bagaimana telah mengatur syariat sebelum ia sholat saja harus bersuci dulu gitu ya gitu. Dan Islam itu mencintai kebersihannya gitu. Itu yang sangat jadi memberatkan itu agama kalau kita ada-ada. Ya. Memang dari contoh dari Allah dan Rasulnya ini, karena untuk manusia pasti semua tidak ada yang berat kalau ini. Ya betul. Yang mau ada itu yang jadi susah, jadi soal pelajaran wudhu harus aktif itu, wah ini nggak boleh airnya sudah bekas sampai lah itu lah, menyulitkan kan. Padahal tidak ada keterangannya dari sana, menyulitkan. Terus air jangan sampai kena itu. Iya. Nantilah kita terangkan tentang tata caranya ya. Nah, hikmah dihususkannya keempat anggota badan di atas dalam wudhu ya, adalah karena keempat anggota ini merupakan ujung anggota badan sehingga paling banyak berbuat dosa tuh. Jadi keempat anggota badan ini ya paling banyak berbuat dosa. Jadi itulah hikmahnya. Ya. Dan ini juga keempatnya sering terkena kotoran. Di samping terdapat beberapa anggota badan yang sering melakukan pekerjaan buruk ya gitu. Maka dengan demikian dibutuhkan yang namanya toharoh ya, penyucian gitu ya. Kan nanti ada toharoh itu ada secara lahiriah, ada secara maknawiyah gitu. Secara lahiriah adalah ya termasuk itu wudu, tayamum dan juga mandi gitu ya gitu. Itu secara lahiriah. Ada juga secara maknawiyah, yaitu kan bersih dari kemusyrikan. Seseorang yang ikhlas, nah itu kan dia toharoh juga gitu ya gitu. Bersih daripada sifat dengki, iri, hasud, nah itu juga toharoh gitu. Itu secara maknawi. Nah Islam itu ada keduanya gitu. Ada yang secara lahiriah, ada secara maknawiyah gitu. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, agak panjang hadisnya, idza tawaddoal abdul muslimu, apabila seorang muslim
awil mu'minu atau mukmin fagosala, maksudnya dia berwudu ya. Maksudnya ia berwudu, fagosala wajhah, lalu dia membasuh wajahnya. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i, maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan kedua matanya bersama air ya. Au ma'a akhiri qatril ma'i, atau bersama tetesan air. Jadi tetesannya itu ya, tetesan air yang terakhir ya. Itu pintu-pintu pengampunan dosa ya. Faida ghasala yadaihi kharaja min yadaihi kullu khati'atin kana batasyatha yadahu ma'al ma'i au ma akhiri qatril ma'i. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu ya setiap dosa yang dilakukan, keduanya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Faida gosala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masatha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minad dunub. Apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya itu setiap dosa. Jadi keluar ya setiap dosanya yang dilakukan keduanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir, sehingga ia keluar dari wudu dalam keadaan bersih dari dosa. Yaitu hikmahnya kenapa keempat itu yang wajib ya untuk dibasuh ya, kecuali yang kepala diusap ya gitu. Dimana itu sangat besar sekali faedahnya. Iya. Kesehatan dan batin, kesehatan lahir batin itu ya. Ya secara lahir, ya batinnya pun itu akan itu. Karena itu perintahnya dari Allah dan Rasulnya begitu ya. Iya. Karena kan Allah yang membuat syariat gitu ya. Jadi pasti ada hikmahnya. Pasti. Ya. Ya tidak akan ragu. Sudah pasti kalau Allah yang memberitakan pada semuanya. Iya. Jadi antara kesucian indrawi dan maknawi itu bisa ya bersih dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar dengan wudu gitu ya, itu diantaranya. Nanti kita akan terangkan dari segi yang sunnahnya ya. Nah itu saja dahulu yang menjelaskan dari segi wajibnya ya. Insyaallah nanti segi sunnahnya di kesempatan berikutnya. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.